Kok bersyukur ada cadangan presiden di Indonesia ini? Ya, rasa-rasanya begitu kawan-kawan. Masih bisa kita bersyukur dan memang bersyukur kita. Masih ada Anies Baswedan sebagai cadangan presiden. Cadangan presiden. Bukankah wakil presiden itu yang akan menggantikan nanti presiden kalau berhalangan tetap? Berhalangan tetapnya ya macam-macam. Karena melanggar hukum, kemudian meninggal dunia, yang tak bisa dia menjalankan tugasnya lagi. Otomatis konstitusi kita sudah mengatur bahwasanya wakil presiden yang langsung jadi presiden. Bukankah begitu? Ya, memang begitu. Cuma melihat situasi, rasa-rasanya ini, di mana hampir sebagian besar penduduk Indonesia ini tidak tidak mengakui lah. Secara formal iya, secara legal iya. Ada wakil presiden kita saat ini. Tapi jangan salah kawan-kawan. Dalam negara, dalam kehidupan sehari-hari, ada namanya pemimpin formal. Formal itu presiden dan wakil presiden. Kemudian informal. Nah, informal ini yang diakui oleh rakyat. Dan betul-betul memang pemimpin informal ini sebenarnya kalau dalam perjuangan-perjuangan, itu yang sebetul-betulnya. Itu yang pemimpin sebenarnya. Kita letakkan posisi kita sekarang ini sebagai pendukung Anies Baswedan. Memang Prabowo pemimpin formal saat ini. Dan informalnya juga, karena dia sudah buktikan. Dan mungkin 58% itu atas dukungan kiri kanan, mau sah mau tidak sah, secara legal formal namanya Prabowo menjadi presiden. Maka kalau Prabowo berhalangan tetap secara formal, Gibran. Tapi rasa-rasanya publik tidak rela, begitu kan? Kalau tidak rela, kita lihat pemimpin-pemimpin kita sekarang yang ada ini. Ada kemarin 3 orang yang berkompetisi secara pemimpin. Kalau saya kategorikan, Ganjar saya kurang masuk dalam kategori yang dianggap publik pemimpin itu. Karena dia di-steer dari PDIP. Nampak sekali kan, terasa sekali. Bandingkan Prabowo dengan Anies Baswedan. Nah, ini yang saya katakan. Bandingkan Prabowo dengan Anies Baswedan sebagai calon pemimpin pada waktu Pilpres kemarin. Beda kan? Anies Baswedan nampak berdiri sendirinya dengan Prabowo. Berbeda dengan Ganjar. Kita keluarkan Ganjar. Apakah di sini sebenarnya kita bisa mencontoh pada waktu kemerdekaan kemarin? Proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh 2 orang sosok. Soekarno dan Hatta. Diakui di seluruh Indonesia. Seandainya memang berhalangan Soekarno pada waktu itu, Hatta diakui oleh masyarakat. Rela masyarakat Hatta ini jadi presiden. Kalau berhalangan tetap Soekarno. Tapi memang takdir mengatakan Soekarno sampai akhirnya, sampai Bung Hatta pun meninggal istilahnya, dia tidak berhalangan tetap. Dihalangi secara tetap oleh Soeharto, kan begitu. Nah, secara rasa, secara psikologi publik, siapa yang akan jadi pemimpin di Indonesia ini? Kalau seandainya Prabowo berhalangan tetap secara informal, secara diakui oleh rakyat. Anies. Oh, katanya Megawati. Melihat tindakan-tindakan dia selama ini, Megawati, amicus curiae katanya di MK, dia katanya ingin menumbangkan Mulyono, tapi tidak mau mengadakan hak angket di DPR. Ini susah kita mengatakan paradok namanya, paradok. Paradok itu apa yang dikatakannya berbeda dengan tindakannya. Itu juga lah sekarang yang terjadi sama Prabowo. Katanya mau mengejar ke antar kita, koruptor. Di depan matanya kebanyakan ada koruptor, diam-diam. Contoh, mana contohnya? Ada kasus di OJK, BI kemarin. Diam-diam sampai sekarang. Sampai sekarang diam. Ada lagi kasus-kasus, ya banyak kasus-kasus lah. Nggak usah kita ngomongin banyak-banyak. Satu hal yang paling poin penting saat ini. Sepertinya Tuhan menunjukkan kepada pendukung Anies Baswedan ada kasus yang bisa dibandingkan antara cara mengambil keputusannya Prabowo dengan Anies Baswedan, masalah pagar laut dengan reklamasi. Kan jelas nampak di situ. Gampang Prabowo ini, biarpun dia presiden. Coba bayangkan. Bayangkan dia presiden, gampang dia. Seharusnya di sekarang titiknya sumber masalahnya itu adalah PSN. Dia harus cabut PSN itu. Cabut. Karena dari zaman Soeharto itu lagi masalah-masalah reklamasi pantai segala macam sampai sekarang itu. Malahan sekarang dikasih PSN. Nggak dikasih PSN aja kemarin itu masalah-masalah di situ sudah banyak. Harus melihat secara global. Harus melihat dari atas pemimpin itu. Dia harus cabut. Hilang semua masalah pagar laut. Yang inilah, lurah kohot lah, lurah inilah. Semuanya akan hilang. Bagaimana cara Anies Baswedan? Langsung dia potong. Itu namanya pemimpin. Langsung potong. Dia analisa masalah, kemudian selesaikan. Tidak perlu data begini. Gampang. Saya katakan gampang. Banyak pertimbangan begitu. Pemimpin itu memerlukan situasi-situasi darurat. Kalau memang dia katanya untuk rakyat. Kalau memang dia katanya bekerja bukan untuk pemimpin kita. Dia ada keputusan itu yang harus dilakukan detik itu juga. Ada yang harus menunggu dulu. Ada yang jangka panjang. Kita itu yang kurang sama kita kan. Sama sekali dalam kasus pagar laut. Coba bayangkan kalau Anies Baswedan mengambil keputusan reklamasi. Langsung cabut. Walaupun dia berhadapan habis itu dengan Mahkamah Agung. Macam-macam kan. Itulah yang krisis sekarang itu. Makanya publik merasakan. Loh,
kok beda ya? Kalau seandainya dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Prabowo, seandainya terjadi berhalangan, tetap bukan Gibran yang akan dinaikkan masyarakat. Secara konstitusi ya, tapi masyarakat, bukankah presiden dan wakil presiden itu yang dipilih kebanyakan rakyat? Seharusnya yang wakil presiden ataupun yang naik kalau Prabowo berhalangan tetap kan Anies Baswedan. Dia yang nomor 2 kemarin kan sederhana secara logika politik, secara psikologi masyarakat. Seharusnya begitu. Nah, makanya kita masih bisa bersyukur lah. Karena ada satu orang lagi. Kalau seandainya kita tidak mengharapkan itu, mudah-mudahan Prabowo bisa lancar sampai 5 tahun. Tapi kalau seandainya kita sebagai pendukung Anies Baswedan tinggal kita naikkan jadi presiden. Terima kasih ya.